Apa bedanya penerbit reguler atau penerbit tradisional dengan penerbit self-publishing? Ini menjadi acuan bagi Bapak Ibu yang mau menerbitkan buku. Jadi di dalam penerbitan buku itu minimal ada 2 pola kerjasama penerbitan. Yang pertama adalah penerbitan reguler atau penerbitan tradisional. Yang kedua adalah penerbitan self-publishing atau penerbitan mandiri. Ini dibedakan dengan 3 komponen. Yang pertama adalah komponen kontrol terhadap naskah, mulai dari disubmit sampai cetak. Yang kedua, komponen royalti dari buku yang kita terbitkan di penerbit itu. Dan yang ketiga adalah komponen kecepatan proses penerbitannya. Untuk yang komponen pertama terkait dengan kontrol, kalau buku kita diterbitkan dengan pola reguler atau pola tradisional, maka kontrol penuh terhadap naskah itu ada di penerbit. Artinya, ketika kita mengirimkan naskah kepada penerbit, maka penerbit melakukan proses editing, proses review, proses penelaahan, sampai kepada proses produksi. Kontrol penuh terhadap naskah yang kita kirimkan kepada penerbit. Kalau kerjasamanya adalah kerjasama reguler atau tradisional atau royalti, maka kontrol naskah itu berada di penerbit. Penerbit betul-betul menyeleksi, betul-betul mengoreksi, betul-betul memeriksa, mulai dari judul, topik, isi, substansi, termasuk riset pasar. Apakah buku ini kalau diterbitkan nanti nilai pasarnya tinggi atau tidak? Segmentasi pembacanya bagaimana? Keluasan distribusinya seperti apa? Itu kontrol ada di penerbit. Sehingga penerbit betul-betul melakukan proses screening yang cukup ketat terhadap proses penerbitan dengan sistem reguler. Sementara untuk self-publishing, kontrol penuh terhadap naskah yang kita kirimkan ke penerbit itu adalah berada di tangannya penulis. Penulis yang menulis naskahnya, yang memeriksa naskahnya, yang mereview naskahnya, setelah dianggap final dan dianggap selesai, dikirim ke penerbit. Penerbit langsung melakukan proses penerbitan. Dicek dulu, sesuai enggak? Oh, kalau sesuai langsung proses, tanpa melalui review dan penelaahan lebih lanjut. Kecuali penulis meminta untuk dikoreksi. Yang kedua, pada tahap aspek royalti. Untuk penerbitan reguler atau tradisional, maka royalti diberikan penuh kepada penulis sesuai dengan kerjasama di MOU-nya. Berapa persentasenya? 9%, 10%, 11%, bahkan ada 15%. Tergantung dari pola kerjasama yang disetujui. Sehingga nanti ketika misalnya penerbit sudah mencetak buku sebanyak 2000 eksemplar, didistribusikan ke seluruh wilayah Indonesia, kemudian laporan setiap tahun atau setiap semester itu biasanya disampaikan kepada penulis beserta dengan royaltinya dibayarkan. Tergantung dari kesepakatannya juga, apakah royaltinya dibayarkan per 6 bulan, apakah dibayarkan per tahun, atau per triwulan. Sistemnya seperti apa, itu ada tertera di MOU. Jadi royaltinya diberikan penuh kepada penulis. Nah, untuk yang dengan pola self-publishing, ini biasanya tidak ada royalti, karena buku yang sudah diterbitkan, dicetak oleh penerbit, pekerjaan penerbit selesai. Bukunya diserahkan kepada penulis. Penulis sendiri yang kemudian menjualkannya, mendistribusikannya, menyebarluaskannya. Sehingga royalti dalam
kerjasama self publishing atau penerbitan mandiri itu tidak ada. Atau misalnya penulis mau menitipkan barangnya, menitipkan bukunya kepada penerbit, insya Allah bisa, tergantung dari penerbitnya. Penerbit mau menjualkan dengan bagi hasil berapa persentasenya, biasanya seperti itu. Nah, aspek yang ketiga adalah kecepatan proses penerbitan. Untuk sistem reguler atau tradisional atau sistem royalti cenderung lebih lama prosesnya, karena naskah masuk itu harus dicek dulu oleh editornya apakah sesuai dengan template, sesuai dengan gaya selingkung, sesuai dengan topik dan apa yang diharapkan oleh penerbit. Kemudian setelah masuk ke editor, kemudian ada revisi, dikembalikan ke penulis. Setelah diperbaiki, nanti dicek lagi oleh penerbit, direview secara substansi, kontennya apakah sudah masuk, perlu tidak diverifikasi. Setelah oke, misalnya ada revisi perbaikan, dikembalikan ke penulis. Dari penulis nanti dikembalikan lagi ke penerbit dan seterusnya. Sampai buku itu masuk ke dalam produksi. Itu kalau tidak salah, pengalaman saya kalau sistem reguler itu sekitar 6 bulan paling cepat. Bisa sampai 1 tahun, tergantung dari kondisi naskahnya. Nah, untuk yang penerbitan set mandiri, ini 1 bulan bisa selesai, bahkan kurang 1 bulan bisa selesai dicetak, karena tanpa melalui proses yang panjang tadi. Kontrolnya ada di penulisnya, sehingga kalau penulis sudah ngomong oke gitu, terbitkan, langsung diproses oleh penerbit. Paling tidak proses penerbitan layout desain itu 1 minggu 2 minggu. Kemudian ISBN kalau cepat bisa 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu. Cetak paling enggak 1 minggu. Setelah 1 bulanan proses penerbitan sampai produksi itu bisa selesai. Enggak, kita tergantung dari kita. Kita mau nerbitin buku di penerbit yang mana? Mau di penerbit reguler atau di penerbit self publishing? Tentu ada kelebihan dan kekurangannya. Keputusan kita untuk bisa menghadirkan buku-buku bermutu dan berkualitas tergantung dari sejauh mana kita menerbitkan buku di penerbit-penerbit yang bagus. Terima kasih. Jangan lupa di-subscribe. Kalau ada komentar, silakan bisa disampaikan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.